siswa sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, kegunaan, dan makna warna. Dalam karakteristik, kegunaan, makna warna itu dibagi ada 3 hal. Yang pertama, karakteristik dan kegunaan warna. Yang kedua, makna warna. Dan yang ketiga adalah teori warna Munsell. Saya mulai dari penjelasan warna, mengapa orang itu memilih warna dan sebagainya. Warna itu merupakan faktor yang dominan dalam tampilan sebuah desain grafis. Orang itu akan tertarik atau akan memperhatikan pertama kali pada desain grafis adalah tentang warna, karena warna bisa mencerminkan hati dan mencerminkan jiwa bagi yang melihat atau yang menikmatinya. Warna dalam desain grafis komunikasi ditampilkan pada background, ilustrasi, dan pada tipografi yang kontras. Jenis warna yang ditampilkan sesuai tempat atau layoutnya. Seandainya kita memasangkan suatu warna yang tidak pas dalam suatu desain, maka itu sangat mengganggu pandangan kita. Apakah tampilan pada ilustrasi gambar, tipografi, dan background itu bisa mempengaruhi jiwa? Jelas. Karena kalau kita melihat warna yang tidak pas, katakanlah laut diberi warna merah, kemudian langit diberi warna kuning, ini kan sesuatu hal yang tidak lazim, sehingga orang akan mempertanyakan ada apa, minimal akan bertanya semacam itu. Setiap warna akan memberikan kesan tersendiri karena dipengaruhi oleh alam dan pengalaman atau suatu kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Misalnya warna biru dipengaruhi oleh warna langit, warna air laut, kemudian warna hijau. Warna hijau mengingatkan kita pada sebuah gunung, sebuah pemandangan, pohon yang rindang, lebat, subur. Kemudian warna merah kadang mengingatkan kita pada darah yang keluar dari binatang atau mungkin dari korban, atau api yang membara yang melalap sederetan pertokoan atau rumah-rumah gitu. Kemudian warna kuning. Warna kuning, kalau saya bertanya pada siswa apa yang warnanya kuning, maka saya yakin kalian akan menjawab jeruk, pisang, padi, dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan pengalaman-pengalaman kejadian yang pernah dialami untuk sebagai dasar pemikiran menampilkan warna karya komunikasi grafis. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita itu sudah terobsesi dengan keadaan alam. Baik, kita akan membahas sekarang tentang karakteristik dan kegunaan warna. Dalam karakteristik dan kegunaan warna itu ada beberapa hal. Yang pertama panas, yang kedua dingin, yang ketiga kombinasi panas dan dingin. Mari kita bahas. Dari suatu sudut, kejiwaan warna menghubungkan sikap kita spontan, meriah, terbuka, mengacu pada gerak yang menggelisahkan. Kelompok warna panas ini antara lain warna merah yang dianggap warna jantan, lambang darah yang mengalir dalam tubuh. Merah jambu mengesankan kewanitaan. Warna jingga mengesankan bersih, membangkitkan selera, ramah, hangat. Dan warna kuning menandakan penuh gairah, ceria, dan tenang. Itu tadi adalah warna panas. Kemudian warna dingin yang kedua. Warna dingin menghubungkan dengan sikap yang tertutup, sejuk, santai, penuh pertimbangan. Kelompok warna dingin antara lain warna hijau melambangkan
ketenangan di bumi atau suatu yang tumbuh dan adanya harapan. Warna biru memberikan kesan tenang dan yang mensunyikan langit. Yang ketiga yaitu warna kombinasi. Warna kombinasi ini artinya warna panas dan dingin. Warna kombinasi menggabungkan kelompok warna dingin dan kelompok warna panas. Warna panas dipakai sebagai warna yang dasar atau background. Begitu sebaliknya untuk warna dingin bisa digunakan sebagai dasar dan background. Itu semua sah-sah saja asalkan mempertimbangkan keseimbangan secara keseluruhan yang dimaksud dengan media. Hanya saja bila warna dingin sebagai background, maka objek lain yang berwarna panas tampak kelihatan meskipun ukurannya lebih kecil. Beda halnya dengan warna panas sebagai background, tentunya akan lebih dominan objek yang ditampilkan warna dingin. Makna warna, ini yang kedua. Kita masuk yang kedua, yaitu makna warna. Makna warna dibagi beberapa hal. Di antaranya warna sebagai identitas atau budaya atau tradisi. Yang kedua sebagai penguat lembaga. Yang ketiga sebagai pendekatan rasa psikologis. Yang keempat sebagai penunjuk produk. Dan yang kelima sebagai daya tarik. Mari kita bahas tentang makna warna. Yang pertama, warna sebagai identitas budaya atau tradisi. Masyarakat kita masih kental dengan budaya atau tradisi yang mengemban warisan nenek moyang. Tentunya aturan-aturan perilaku pada adat istiadat, hukum, kebiasaan selalu dijaga dan diemban. Kegiatan-kegiatan bernuansa agamis, kepercayaan terus dipertahankan untuk mencapai kelegaan di dalam dunia. Bila berani menentang atau melanggar akan mengakibatkan musibah pada manusia itu sendiri. Salah satu pedoman pemahaman peninggalan masa lalu seperti falsafah menghubungkan Hindu Islam zaman Sunan Kalijaga. Warna hitam. Warna hitam dikenal luamah atau egosentros yang memiliki sifat angkara murka dan penghalang yang bermaksud baik. Atau warna hitam menunjukkan arah utara, yaitu arah menuju kematian. Warna kuning. Warna kuning dikenal sebagai sufiah atau eros yang mempunyai sifat budi yang kurang baik, perusak, merintangi, keselamatan. Warna kuning juga diartikan sebagai arah barat, yaitu arah yang menuju kerusakan. Kemudian warna merah dikenal dengan nama polemos atau amarah yang mempunyai sifat pemarah, hawa nafsu, dan menutup kewaspadaan. Warna merah menunjukkan arah selatan, yaitu arah menuju kedewasaan dan kecermatan. Kemudian warna putih dikenal sebagai religius atau mutmainah yang mempunyai sifat jujur, tangan, ketentraman jiwa. Warna putih menunjukkan ke arah timur, yaitu arah menuju awal kebangkitan. Jadi ada 4 warna tadi. Ini yang perlu dipahami dalam budaya, seperti yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo. Di situ menyatukan antara Hindu dan Islam. Jadi ada warna hitam, warna kuning, warna merah, dan warna putih. Dan 4 warna ini mempunyai filosofi sendiri-sendiri. Baik, sekarang kita membahas tentang warna sebagai penguat lembaga. Lembaga yang bonafit dan profesional tentunya mempunyai identitas warna lembaga. Warna lembaga merupakan strategi komunikasi
lembaga terhadap masyarakat. Di samping itu, bila lembaga mempunyai warna khas, tanpa kesulitan masyarakat mengenali tanpa harus berpikir panjang terhadap lembaga yang memakainya. Contohnya, seorang sales promotion memakai baju merah tua mengedarkan produk rokok. Jelas ini mempromosikan produk rokok merek tertentu. Nah, warna yang dipakai dalam perguruan tinggi misalnya seperti warna kuning yang dipakai universitas negeri, warna hijau menunjukkan institut, dan sebagainya dan sebagainya. Warna sebagai pendekatan rasa psikologis. Warna dapat mempengaruhi jiwa psikologis seseorang, baik semangat hingga kemalasan, keceriaan sifat seseorang. Keadaan ini bisa diwujudkan dengan warna kuning, sehingga warna kuning adalah sebagai warna yang menunjukkan lambang keceriaan. Kemudian untuk warna sebagai penunjuk produk. Dalam kemasan biasanya diarahkan produk atau isinya kemasan, khususnya makanan, minuman. Warna dalam aplikasinya dikemas antara lain: 1. Citra merek. Yang kedua, mengabadikan isi produk. Yang ketiga, pajangan. Yang keempat, penjelas. Yang kelima, keamanan. Nah, kita bahas satu-satu. Warna citra merek. Warna dapat menciptakan citra merek atau suatu perusahaan. Kemudian mengabadikan isi produk, yaitu merekam warna produk yang divisualkan dalam kemasan. Kemudian pajangan, mempunyai daya tarik konsumen dalam kemasan yang dipajang di etalase misalnya. Penjelas, kemasan dapat memperjelas produk. Tanpa membuka kemasan, orang akan tahu produknya. Keamanan, warna merupakan sebuah tanda, misalnya warna merah yang berarti produk rasa manis atau pedas. Tanda ini dibagikan seseorang atau konsumen supaya yang sakit atau tidak suka pedas itu memilih warna lain, karena warna merah tadi kan warna pedas dan sebagainya. Warna sebagai daya tarik. Warna mempunyai daya tarik yang tinggi, khususnya warna-warna cerah. Anak-anak dalam memilih warna banyak warna-warna cerah. Misalnya bagi orang dewasa memilih warna kalem, lembut. Kondisi ini ditangkap dari desainer kemasan selain diarahkan ke produk yang diarahkan ke sifat konsumen. Kalau kita membuat satu produk, siapakah konsumsinya? Kita harus tahu. Oh, ini anak-anak. Kalau ini anak-anak berarti saya harus membuat produk dengan warna-warna yang ceria. Tapi kalau ini konsumennya adalah remaja, dewasa, tua, oh berarti saya harus membuat produk dengan memberikan warna yang kalem. Memasuki yang ketiga, yaitu teori Munsell. Teori Munsell, warna merupakan elemen penting dalam semua lingkup disiplin seni. Bahkan secara umum, warna merupakan bagian penting dari sebuah aspek kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari semua benda yang dipakai oleh manusia. Semua peralatan, pakaian, bahkan alam di sekeliling kita merupakan benda yang berwarna. Karena begitu penting peranan warna bagi manusia, warna sering dipakai sebagai elemen estetis, sebagai representatif dari alam, warna sebagai komunikasi, dan warna sebagai ekspresi. Untuk teori warna Munsell ada 3 hal, yaitu yang pertama warna sebagai elemen estetika, warna sebagai presentasi dari alam,
Kemudian yang ketiga, warna sebagai alat, sarana, media komunikasi yang berfungsi representasi. Nah, itulah berbagai macam teori dari Munsell. Sekarang kita bahas dari sebagai warna estetika. Warna sebagai elemen estetika. Di sini warna memerankan dirinya sebagai warna yang mempunyai fungsi untuk membentuk sebuah keindahan. Estetika itu banyak hal sesuatu yang bersifat seni atau indah. Namun keindahan ini bukan hanya keindahan semata, melainkan sebagai unsur eksistensial benda-benda yang ada di sekeliling kita. Karena dengan adanya warna, kita mudah dalam melihat dan mengenali suatu benda. Sebagai contoh, kita meletakkan sebuah benda di tempat yang sangat gelap, maka mata kita tidak mampu mendeteksi objek tersebut dengan jelas. Di sini warna mempunyai fungsi ganda, di mana bukan hanya aspek keindahan saja, namun sebagai elemen yang membentuk diferensial atau perbedaan antara objek satu dengan objek yang lain. Kemudian yang kedua, warna sebagai representatif dari alam. Penjelasannya, warna merupakan pengembangan dari sifat objek secara nyata atau secara umum. Warna mampu menggambarkan sifat-sifat yang nyata. Contoh, warna hijau menggambarkan daun, rumput, dan biru untuk laut, langit. Warna dalam hal ini lebih mengacu pada sifat-sifat objek yang ada di alam. Kemudian yang ketiga, warna sebagai alat, sarana, media komunikasi atau fungsi representatif. Apa maksudnya ini? Mari kita bahas. Warna merupakan lambang atau pelambang. Dalam sebuah tradisi atau pola tertentu, warna sebagai komunikasi seringkali kita lihat dari objek-objek seperti bendera, logo perusahaan, fashion, dan lainnya. Warna merupakan sebuah perwakilan atau bahkan sebagai objek pengganti bahasa formal dalam mengkomunikasikan. Misalnya merah dilambangkan kemarahan, patriotisme. Kemudian warna putih melambangkan kesucian, keberanian, kebaikan, dan sebagainya. Nah, untuk bahasan desain grafis di bab 1 sudah selesai. Jadi nanti kita akan mengadakan evaluasi, atau kapan kita mengadakan evaluasi. Semoga siswa tetap semangat, berkaryalah karena SMK bisa. Baik para siswa, sekarang kita memasuki evaluasi. Kalian cukup memberikan tanda A, B, C, D, atau E di jawaban yang benar. Saya akan membacakan, dan nanti kalian tinggal memilih jawabannya. Nomor 1. Salah satu teknik dasar menggambar dengan pensil yaitu A. Sketsa, B. Perspektif, C. Ilustratif, D. Abstrak dan gradasi, E. Semua benar. Yang kedua, berlatih teknik abstrak gradasi dapat dimulai dengan membuat A. Garis tebal, B. Garis tipis, C. Gambar objek, D. Garis vertikal, E. Garis-garis kotak. Yang ketiga,
Langkah awal visualisasi sebuah ide dasar sebuah karya seni adalah A. Apsiran, B. Gradasi, C. Sketsa, D. Objek, E. Garis lurus. Yang keempat, tujuan membiasakan untuk melihat, menyentuh, meraba, mencium, mendengar, dan merasakan sebuah objek sebelum mulai menggambar, yaitu A. Mengungkapkan karakter objek, B. Mengumpulkan objek, C. Mencontoh objek, D. Meminimalisir kesalahan, E. Mengenal objek. Yang kelima, setiap objek yang dapat digambar memiliki A. Kelemahan, B. Kelebihan, C. Struktur dan bentuk, D. Karakter, E. Kelemahan dan kelebihan. Nomor 6. Yang termasuk unsur desain adalah A. Irama, B. Tekstur, C. Warna, D. Siluet, E. Ukuran. Yang ketujuh, dalam unsur desain grafis, saya ulangi, nomor 7, dalam unsur desain ada bentuk garis. Yang termasuk unsur garis dalam desain adalah A. Vertikal, horizontal, dan abstrak, B. Horizontal, abstrak, dan diagonal, C. Abstrak, diagonal, dan garis lengkung, D. Garis lengkung, abstrak, dan garis kusut, E. Vertikal, horizontal, dan diagonal. Nomor 8, garis lurus mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh. Namun dengan adanya arah sifat, garis dapat berubah. Garis yang memberikan kesan tenang adalah A. Garis lurus tegak, B. Garis lurus mendatar, C. Garis lurus miring, D. Garis lurus diagonal, E. Garis lurus vertikal. Nomor 9, garis yang memberikan kesan luwes, riang, gembira adalah A. Garis lengkung, B. Garis kusut, C. Garis horizontal, D. Garis diagonal, E. Garis vertikal. Nomor 10, selain unsur-unsur desain juga terdapat prinsip-prinsip desain. Yang bukan merupakan prinsip-prinsip desain di bawah ini adalah A. Harmoni, B. Proporsi, C. Garis, D. Balance, E. Irama. Nomor 11, irama dalam desain dapat diciptakan melalui A. Keseimbangan balan, B. Perubahan atau peralihan ukuran, C. Perbandingan, D. Kesatuan desain, E. Ide desain. Nomor 12,
Selain untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada bentuk badan, manusia juga berfungsi untuk A. menentukan model, B. menentukan siluet, C. menentukan arah angin, D. A dan B salah, E. A, B dan C benar. Nomor 13. Garis leher merupakan bentuk pakaian yang terletak di sekitar leher. Jenis variasi dari square neckline adalah A. sweatheart, B. Sabrina, C. decollet, D. open front, E. off shoulder. Nomor 14. Agar tangan tidak terkena, saya ulangi. Nomor 14. Agar tangan tidak terasa kaku, maka kita dapat memulai latihan membuat garis dengan cara A. teknik absiran, B. teknik gradasi, C. berlatih tanpa berhenti sedikitpun, D. memalaskan tangan sebelum membuat garis. Saya ulangi. D. melemaskan tangan sebelum membuat garis, E. melihat objek. 15. Latihan yang membantu berani menarik garis dan memulai menggambar berbagai macam objek, yaitu latihan menarik garis tanpa henti, membuat bentuk-bentuk dasar botol, membuat garis lurus, membuat garis tanpa henti tanpa mengangkat pensil. E. Saya ulangi. A. latihan menarik garis tanpa henti, B. membuat bentuk-bentuk dasar botol, C. membuat garis lurus, D. membuat garis tanpa henti tanpa mengangkat pensil, E. membuat garis vertikal. Baik, ada 15 pertanyaan. Nanti kalian jawablah yang paling benar.